orang-orang yang mensucikan dirinya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira komponen diri kita berapa jumlahnya, Pak? Kalau berwudu mungkin tahu yang disucikan komponennya, tapi yang membersihkan dirinya bagaimana pandangan Allah? Inilah yang kita cari, yang kita pelajari, yang dinilai oleh Allah suci atau kotornya. Umpama mungkin sudah Pak karena maaf menyampaikan komponen hati, komponen fili, komponen kauli, komponen materi. Kira-kira disingkat aja cerita tentang komponen, ada 21 macam. Di antaranya, di antara 21 macam ini 20-nya bersih, yang satunya kotor, maka yang satu ini akan merusak yang 20. Bagaikan orang berwudu buang angin, apa itu istilahnya? Kentut. Batal nggak semuanya? Nah, inilah perlunya kita mengenal dirinya, tentang komponen dirinya, bahwa harus wajib bersih semua. Kalau ada salah satu yang kotor, maka yang lain akan rusak. Sekarang kita contohkan, mungkin ada yang melihat di dalam YouTube, lihat Ustadz dalam YouTube, mungkin perilaku anggota badannya bersih, berwudu tidak pernah batalnya atau putusnya, sholat selalu, tidak pernah telat. Tapi gara-gara mulutnya omongannya kotor, diciduk polisi enggak? Lihat dalam YouTube. Ini jadi pelajaran bagi kita. Seorang dipanggil ustaz yang juga jamaahnya banyak, karena mulutnya centang perenang, caci maki, maka dia diciduk oleh polisi. Itu gara-gara mulut kotor, Pak. Hanya satu yang kotor baru. Belum yang lain lagi, pikirannya, hatinya mungkin, pendengarannya mungkin, baru ucapannya yang kotor. Kalau ucapannya kotor, apakah mulutnya saja yang masuk penjara? Apa berikutkah anggota badannya semua? Begitulah gambarannya, Pak. Jangan kita dianggap enteng. Oh, satu nggak apa-apa lah, yang lain udah bersih semua. Jangan dianggap enteng hal itu. Bersih semua. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, mungkin karena kita belum percaya, atau yang Ustadz yang saya omongkan tadi belum yakin, ternyata dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu selalu membaca ayatnya. Pak Ibu, ibu-ibu, halo Bu, saya nggak ada pesan Bu. Saya putar, 3 kali saya panggil nggak ada yang nyamut nih. Ini masalah kotor mulut. Ibu-ibu ada Quran di dalam? Nih, kasihin sama ibu-ibu. Nah, tolong buka situ ibu salah satu Al-Qur'annya. Coba buka surat Al-Humazah. Ayat ini ibu-ibu selalu membaca dalam sholat, tetapi nggak tahu maksudnya. Wailun likulli humazatil lumazah. Betul? Sama surat 90. Kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang pencela dan pengumpat. Apa itu pengumpat, Bu? Mempergunjingkan, menyebut-nyebut kejelekan orang. Ini kata Allah seperti itu. Bapak-bapak ini enggak saya ngadap sama ibu-ibu?
Enggak katanya Bu, boleh. Jadi orang-orang yang berkata, perkataannya di situ celaka atau azab bagi orang yang mencela. Mencela itu apa artinya Bu? Ngolok-olok. Ibu-ibu nggak pernah kan? Bagus. Bagus. Ini kita pesannya. Kalau mulutnya ngelok-olok temannya, tetangganya, dan menyebut-nyebut kejelekan temannya, tetangganya, maka Allah mengatakan celaka atau azab. Bahkan lebih parah lagi, ini lebih parah lagi. Surat 49. Ada yang baca Quran di HP juga boleh, lihat Quran boleh. 11. Surat 49 ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki menghina laki-laki yang lain, Satu lagi. karena boleh jadi kaum yang dihinakan itu lebih baik dari kaum yang menghinakan. Supaya dapat pelajaran deh pulang dari sini. Kasih mic-nya sama Ibu. Nah, itu satu. Dan jangan pula kaum perempuan menghinakan kaum perempuan yang lain. Ini bagi bekas ibu ya. Nah, mana yang bacakan di situ? Nah, itu dia. Surat, tahu nomor surat, nama surat, nomor surat ke 49. Hujurat. Ya, ayat 11. Ini pesannya Allah begitu ngomongnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Tahan. Jangan itu kalimatnya apa itu artinya? Kalimat jangan itu bahasa kitanya apa? Dilarang. Enggak boleh. Nah, ya. Terus. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Jangan kamu saling mencela satu sama lain, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fisik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ngerti nggak itu larangan tadi? Mengolok-olok nggak boleh. Orang yang diolok-olok itu bahkan lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nggak boleh pula memanggil dengan gelar yang jelek atau nama samaran yang jelek. Nah, seburuk-buruk nama panggilan itu adalah fasik sesudah beriman. Nah, itu maksud. Lanjut ke nomor 12, ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada dia di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Inilah larangan Allah tadi. Tidak boleh kita mengungkap, menyebut keburukan-keburukan orang lain, bergunjing. Orang yang bergunjing itu nilainya sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Besok-besok direm Bu ya. Berarti pengalaman.
Kalau mulutnya seperti itu tadi, yang dilarang itu dilakukannya, itu namanya mulutnya kotor. Orang kotor mulutnya itu dapat azab dari Allah, maka disebut celaka. Ini perlu kita perhatikan setiap hari. Maka setiap kita berwudu, kalau saya nggak ngadap sama ibu-ibu ngobrol Pak ya. Ya, diputar aja. Diputar aja. Di waktu berwudu kita pernah nggak berkumur-kumur Bu? Nah, Pak? nah, Yang dibersihkan apanya Pak? Bu? mulut. Pembicaraannya tadi Bu yang dibersihkan. Jangan berkata kotor, jangan berkata yang tidak boleh oleh Allah. Itu maknanya. Jadi kalau kita sudah berwudu tiap hari, kumur-kumur, tapi ucapannya masih kotor juga, masih menjelek-jelekan orang juga, maka dikatakan oleh hadis tadi, la yadkhulul jannah illa nazifun, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Maksud bersih ini bukan dari najis yang dimaksud, Pak, dari larangan Allah. Perbuatannya mananya. Itu baru mulut, belum lagi pikirannya, belum lagi penglihatannya, belum lagi pendengarannya, belum lagi perasaannya. Saya akan mengungkapkan sedikit fotokopi akhirat, Pak. Ibu, saya ungkapkan sedikit fotokopi akhirat. Dalam suatu hadis mengatakan, ahli kebaikan di dunia, maka ahli kebaikan juga di akhirat. Ahli keburukan di dunia, juga ahli keburukan di akhirat. Jadi yang saya ungkapkan sekarang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sering mutung nggak perasaannya? Bu, sering mutung nggak perasaannya bergaul dengan teman, bertetangga, dengan suami? Sering mutung? Alhamdulillah sering mutung ya. Kebakar. Nah, mutung itu artinya kebakar. Kebakar itu api neraka. Itulah fotokopi akhirat, Pak. Yang dibakar itu jiwanya, Pak, bukan fisiknya. Nah, dari sekarang hatinya sudah kebakar, jiwanya sudah kebakar, maka juga di sana nanti kena bakar. Ini fotokopinya saya keluarkan sedikit ini. Makanya kita isi hati kita itu dengan penyayang, dengan ridho, dengan ikhlas, dengan nerimu, supaya tidak mutung, Bu, Pak. Itu artinya. Kalau sudah mutung, masa udah nggak mau lagi ibu-ibu tuh ngambak ya. Bapak-bapak juga kalau udah mutung, pasti tempat kawannya dia main tuh, nggak pulang 3 hari. Mutung seperti itu, hatinya terbakar oleh api Allah. Kalau Bapak belum percaya juga fotokopi itu, kembali ke surat yang saya ucapkan yang pertama tadi. Apa itu namanya suratnya tadi? Wailul likulli humazatil lumazah. Coba lihat lagi. Ini mencetakkan fotokopinya nih saya. Surat Al-Lumazah. Katamu, Bu? Celakalah bagi setiap mengumpat dan mencela, Terus mengumpulkan harta yang menghitungnya, terus
Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan. hidupnya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hujana. Utama. Utama. Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Iya. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditiup rapat atas diri mereka, Ditutup rapat. sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, tahan. Jadi katakan tadi, saya potong aja ayatnya. Yang di atasnya itu orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka utama. Orang yang pengumpat, orang yang pencala, orang yang menumpuk-numpuk harta atau tidak digunakan di jalan Allah. Orang itu dilemparkan ke dalam neraka utama. Tetapi di situ ayatnya man adraka utama. Tahukah kamu apakah neraka utama itu? Berarti Allah tanya sama kita. Kalau kita tidak tahu, Allah menjelaskan lagi. Narullahil muqadatul lati tatalimu alal abidah. Api Allah yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke hulu hati manusia. Pernah nggak terjadi nih Pak? Bu? Itu neraka utama, itu jangan kira nanti Pak. Sekarang api Allah yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke hulu hati manusia. Ibu-ibu udah gak kenal lagi, ini saya jelasin. Bu, pernah nggak itu api Allah yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke hulu hati manusia, Bu? Ngutung. Kapan jengkel nggak mau masak lagi Bu ya? Bapaknya juga kepatalan kopinya tumbuh pula jengkel, kapur ke warung. Ini api Allah yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke hati manusia. Di antara kita ini berapa orang yang belum terjadi? Pak, Bu? Semua. Udah semua. Udah semua? Udah masuk neraka semua. Enak nggak rasanya? Boleh panas. Enak panas kopi. Ini kita perhatikan, ini fotokopi yang saya bilangkan tadi. Kalau sekarang ini kita selalu dalam neraka hatinya, apalagi di akhirat Pak. Maka dikira kita ini di sini mutu di sana enak. Bukan. Rasul sudah ngomongkan ahli kebaikan di dunia juga ahli kebaikan di akhirat. Ahli keburukan di dunia juga di akhirat begitu juga. Sama. Nah, bagaimana kita keluar dari situ? Itulah yang dikatakan tadi, bersihkan dirinya. Ini perlunya komponen diri. Insya Allah Pak Tano bisa menjelaskan besok-besok ya Pak Tano ya. Itu yang akan dibersihkan dari segala yang tidak disukai oleh Allah. Ini bersihnya, bukan dari najis Pak. Bersihkan seluruh komponen diri kita dari yang tidak disukai oleh Allah. Setelah itu naikkan, lanjutkan lagi ke atasnya. Apapun yang kita perbuat, dari ucapan, dari pemikiran, dari pendengaran, dari penglihatan, dari perasaan, adalah yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Ini yang kita capai. Suatu contoh, maaf para bapak ibu sekalian, saya nggak paham, mungkin ya ada sebagian kita dalam anggota politik, saya nggak masuk ke situ ya Pak ya. Saya hanya mengeluarkan ajaran-ajaran Islam. Kalau kita datang ke pengajian, namanya pengajian ini adalah tidak lepas dari ajaran Allah dan Rasulnya. Itu kalau di pengajian. Jangan bercerita dunia di dalam itu. Maka Allah tidak suka kepada orang yang membicarakan dunianya di dalam majelis taklimnya. Ini pesan dari sedikit.
Kalau berbicara tentang dunia, adakan forum yang lain. Jangan di majelis taklim numpang, Pak. Maaf Pak ya, hanya memberitahu ini. Jangan numpang, jangan nebeng maksudnya. Boleh bicara dunia, tapi khususkan waktunya dan tempatnya. Jangan nebeng di majelis taklim. Dalam majelis taklim ini urusan agama, kemaslahatan jiwa manusia agar mereka tidak berdosa di hadapan Allah. Salah satu contoh, ibu-ibu kembali bacakan Al-Qur'annya, surat An-Nisa, surat keempat, ayat 114. Apalagi di antara kita ada pula yang berceramah di dalam di antara jemaah kita ini. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari Tahan dulu. Ayat 114. Surat 4 An-Nisa. Surat An-Nisa yang keempat ayat 114. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, belum cocok. La khaira fi kasirin. An-Nisa 114 ayat. Surat 4 An-Nisa ada An-Nisa. Suratnya 114. Nomor ayatnya itu terakhir daripada kalimatnya. Lihat aja nomornya kan oleh bahasa kitanya kan ada pas itu. Ayat 114. La khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ketemu belum? Agak liar juga Qurannya paling ya. 114. Mana air saya?